Aditya adalah seorang kolektor benda antik yang terkenal di kalangan para pecinta barang kuno. Ia memiliki toko kecil di tengah kota Jakarta, tempat ia menjual berbagai artefak dari berbagai era dan budaya. Namun, Aditya bukan hanya pedagang biasa. Ia memiliki hasrat mendalam untuk mempelajari sejarah setiap benda yang ia temukan. Baginya, setiap artefak adalah jendela menuju masa lalu. Suatu hari, seorang pria tua misterius datang ke tokonya. Ia membawa sebuah kotak kayu ukir yang tampak sangat kuno. Dengan nada suara pelan, pria itu berkata, "Ini milik Anda, jika Anda bisa memahami maknanya." Di dalam kotak itu, terdapat sebuah keris pusaka yang indah, dengan hulu yang diukir dengan motif naga dan bilahnya yang berkilauan seperti cermin. Tentu, Aditya tak bisa menolak. Ada sesuatu yang magis tentang keris itu, seolah-olah ia memanggil-manggilnya. Setelah membayar mahal kepada pria tua itu, Aditya membawa pulang keris tersebut tanpa curiga bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Malam itu, saat Aditya sedang membersihkan keris di kamarnya, ia merasakan getaran aneh di tangannya. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela tiba-tiba menjadi lebih terang, hingga seluruh ruangan dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Sebelum sempat bereaksi, Aditya merasakan tubuhnya ditarik ke dalam pusaran waktu. Ketika ia membuka mata, ia berada di tengah hutan lebat yang asing. Udara segar dan dingin menyelimuti kulitnya, dan suara alam terdengar begitu nyaring. Ia melihat orang-orang berpakaian tradisional Jawa, dengan kain batik dan blangkon, berjalan di antara pepohonan. Aditya menyadari bahwa ia telah kembali ke zaman kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang prajurit kerajaan yang curiga terhadap keberadaannya. Prajurit itu mengenali keris yang dibawa Aditya sebagai milik Raden Wijaya, pemimpin legendaris Majapahit. Aditya pun ditangkap dan dibawa ke istana. Di istana, Aditya bertemu langsung dengan Raden Wijaya, sang pemimpin kerajaan. Raja itu adalah sosok yang bijaksana namun kuat, dengan tatapan tajam yang seolah bisa membaca pikiran. Saat melihat keris yang dibawa Aditya, Raden Wijaya tersenyum tipis. Lalu ia berucap, "Keris ini adalah pusaka keluargaku. Namun aku tidak ingat pernah memberikannya kepada siapapun," katanya dengan suara rendah. Aditya mencoba menjelaskan bahwa ia berasal dari masa depan dan bahwa keris itu entah bagaimana sampai ke tangannya. Awalnya, Raden Wijaya ragu, tetapi ketika Aditya mulai berbicara tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang belum terjadi pada masanya, raja itu mulai percaya. Namun, ada satu hal yang membuat Aditya khawatir. Salah satu penasihat istana, Ki Ageng Sora, yang dikenal sebagai dukun sakti, memberitahu Aditya bahwa gerbang waktu hanya akan terbuka lagi selama gerhana bulan. Jika Aditya gagal mengembalikan keris ke tempat semula sebelum gerhana berakhir, ia akan terjebak di masa lalu selamanya. Setelah mendapatkan informasi dari Ki Ageng Sora bahwa keris harus dikembalikan ke altar kuno di puncak gunung, Aditya segera memulai perjalanannya. Namun, rintangan pertama muncul lebih cepat daripada yang ia duga. Saat ia memasuki hutan lebat yang dipenuhi kabut tebal, seekor harimau putih besar muncul dari balik semak-semak. Binatang itu memiliki mata berkilauan seperti emas, dan tubuhnya tampak bersinar dalam cahaya redup. Aditya tahu bahwa ini bukan sekadar binatang biasa. Harimau putih itu adalah penjaga hutan keramat, makhluk mistis yang melindungi benda-benda sakral.
Jika ia ingin melanjutkan perjalanan, ia harus menenangkan si harimau tanpa melukainya. Namun, masalahnya adalah Aditya tidak membawa senjata. Ia hanya memiliki keris pusaka yang sebenarnya tak boleh digunakan untuk bertarung karena statusnya sebagai benda suci. Di sisi lain, harimau itu tampak semakin agresif, mengeluarkan geraman rendah yang membuat bulu kuduknya merinding. Aditya mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia bergumam, Ini bukan tentang kekuatan fisik, ini tentang pemahaman. ia ingat cerita-cerita yang pernah ia baca tentang hubungan manusia dengan alam di masa lalu. Mereka percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki jiwa, dan jika kita bisa berkomunikasi dengan jiwa mereka, kita bisa mendapatkan pengertian satu sama lain. Dengan hati-hati, Aditya meletakkan tasnya dan duduk di tanah. Ia menatap mata harimau itu tanpa rasa takut, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia mulai bernyanyi pelan-pelan, sebuah lagu tradisional Jawa yang pernah ia pelajari saat meneliti sejarah musik kuno. Suara Aditya terdengar lembut, namun penuh keyakinan. Dan perlahan-lahan, harimau itu mulai tenang. Geraman-geramannya berubah menjadi dengkuran. Dan akhirnya, ia mendekat untuk menjilati tangan Aditya. Dengan pelan, Aditya mengusap kepala harimau sembari berkata, Kamu bukan musuhku, aku hanya ingin melindungi apa yang sudah ada di sini. Harimau putih itu kemudian mundur, memberi isyarat agar Aditya melanjutkan perjalanannya. Dengan napas lega, Aditya melanjutkan langkahnya, menyadari bahwa ujian pertama telah mengajarkannya pentingnya kesabaran dan pengertian. Setelah melewati hutan, Aditya tiba di sebuah candi kuno yang tertutup lumut hijau. Candi itu tampak sangat tua, dengan ukiran-ukiran indah di dindingnya yang menceritakan kisah-kisah para dewa dan pahlawan zaman dahulu. Di pintu masuk candi, terdapat sebuah prasasti bertuliskan aksara kuno yang sulit dibaca. Aditya mengeluarkan catatan-catatan lamanya tentang aksara Jawa kuno dan mulai menerjemahkan tulisan itu. Setelah beberapa saat, ia berhasil memahami teka-teki tersebut, yang artinya di mana awal adalah akhir dan akhir adalah awal, carilah tempat di mana bayangan bertemu cahaya. Aditya mengerutkan dahi, tak mengerti apa maksudnya. Ia berkeliling candi, mencoba mencari petunjuk tambahan. Saat ia berdiri di depan salah satu relief yang menggambarkan Dewa Surya, matahari pagi mulai muncul dari balik pepohonan. Cahaya matahari menyinari bagian dinding candi, menciptakan bayangan aneh di tanah. Bayangan itu membentuk pola lingkaran yang sempurna, tepat di bawah patung Dewi Sri. Aditya menyadari bahwa inilah jawaban teka-teki tersebut, bayangan bertemu cahaya. Ia mulai menggali tanah di bawah patung itu, dan setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi. Namun, ketika ia membuka kotak itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah sosok bayangan hitam muncul dari dalam kotak, mengambil bentuk manusia. Sosok itu adalah Ki Ageng Sora yang entah bagaimana bisa mengetahui rencana Aditya. Dengan nada dingin, Ki Ageng Sora bertanya, Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Keris ini adalah kunci kekuatanku. Aku tidak akan membiarkanmu mengembalikannya. Ki Ageng Sora mulai melancarkan serangan menggunakan ilmu hitamnya. Aditya, yang tidak memiliki kekuatan magis, hanya bisa mengandalkan insting dan kecerdasannya. Ia mengamati pola serangan Ki Ageng Sora dan menyadari bahwa ilmu hitam itu hanya bisa bekerja jika targetnya merasa takut. Aditya mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Aku tidak takut padamu. Kekuatanmu hanya ilusi, dan aku tahu itu. Mendengar kata-kata itu, Ki Ageng Sora terkejut.
ilusi hitam yang diciptakannya mulai pudar, dan sosoknya kembali menjadi bayangan tipis yang menghilang ke dalam udara. Aditya berhasil melewati ujian kedua, tetapi ia tahu bahwa Ki Ageng Sora belum menyerah sepenuhnya. Akhirnya, Aditya tiba di puncak gunung, tempat altar kuno berada. Altar itu terbuat dari batu hitam yang mengkilat, dengan ukiran naga di setiap sudutnya. Di tengah altar, ada lubang kecil yang tampaknya dirancang khusus untuk menampung keris pusaka. Namun, saat Aditya mendekat, sebuah suara gaib terdengar dari altar. Suara itu meminta Aditya untuk membuat pilihan antara kembali ke masa depan atau tetap tinggal di masa lalu sebagai pelindung keris. Suara itu berkata, Apa yang akan kau pilih? Jika kau kembali, keris ini akan kembali ke tempat aslinya, tetapi kau tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Jika kau tinggal, kau akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi kau harus meninggalkan duniamu selamanya. Aditya terdiam, pikirannya dipenuhi oleh konflik batin. Di satu sisi, ia merasa terhubung dengan masa lalu dan ingin belajar lebih banyak tentang budaya serta sejarahnya. Di sisi lain, ia tahu bahwa dunianya, keluarganya, teman-temannya, dan kehidupannya di tahun 2025 masih menunggunya. Setelah beberapa saat berpikir, Aditya berkata dengan suara mantap, Aku memilih untuk kembali. Ini bukan tentangku. Ini tentang menjaga warisan ini tetap utuh untuk generasi mendatang. Altarnya bergetar, dan cahaya biru keperakan mulai menyelimuti tubuh Aditya. Ia tahu bahwa pilihannya telah membuka portal waktu yang akan membawanya kembali ke masa depan. Namun, tepat sebelum Aditya melangkah ke dalam portal, Ki Ageng Sora muncul kembali. Kali ini, ia membawa pasukan prajurit bayangan yang siap menyerang. Aditya yang tidak memiliki senjata hanya bisa mengandalkan keris pusaka yang ia pegang. Dengan keberanian yang tak terduga, Aditya mengangkat keris itu tinggi-tinggi. Cahaya dari keris memancar ke segala arah, menghancurkan bayangan-bayangan itu satu persatu. Ki Ageng Sora mencoba melawan, tetapi energi dari keris terlalu kuat untuknya. Akhirnya, ia terlempar ke belakang, hilang ditelan kabut. Aditya melompat ke dalam portal tepat sebelum gerhana bulan berakhir. Dunia berputar di sekelilingnya, dan ia merasakan sensasi jatuh bebas sebelum akhirnya membuka mata di kamarnya sendiri. Saat Aditya bangun, ia menyadari bahwa ia kembali ke tahun 2025. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di mejanya, ia menemukan sebuah surat kuno yang ditulis tangan oleh Raden Wijaya sendiri. Surat itu berisi ucapan terima kasih dan pesan bijak tentang pentingnya menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Aditya juga menyadari bahwa pengalaman itu telah mengubah pandangannya terhadap dunia. Ia tak lagi hanya melihat benda antik sebagai objek koleksi, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan manusia dengan sejarah mereka. Ia memutuskan untuk mendonasikan sebagian besar koleksinya ke museum, agar lebih banyak orang dapat belajar dari warisan budaya yang pernah ia alami secara langsung. Dan meskipun ia tak pernah bisa melupakan petualangannya di masa lalu, ia tahu bahwa ia telah kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu di masa kini. Kejadian yang dialami Aditya menjadi legenda di kalangan komunitas kolektor benda antik. Beberapa orang percaya, beberapa lainnya skeptis. Namun, bagi Aditya, pengalaman itu adalah bukti bahwa sejarah bukan sekadar cerita di buku, melainkan hidup yang terus berdenyut di dalam setiap benda kuno yang kita temukan. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya.